Kita lanjutkan dari video yang sebelumnya. Jadi, dengan rumus yang kita gunakan untuk standar confidence interval yang sebelumnya untuk yang mean, kita tahu bahwa ternyata errornya adalah Z alpha per 2 kali sigma berbagi akar N. Nah, untuk perhitungan jumlah sampel ini, kita akan menggunakan dari error ini. Jadi, kita tinggal menggunakan rumus ini, kita cari nilai n-nya ya. Jadi berarti tinggal ini kalau semua dikuadratkan jadi e kuadrat sama dengan z alpha per 2 kuadrat kali sigma bagi n, sigma kuadrat bagi n kan. Nah, tinggal kita pindah ruas, n-nya jadi ke kiri, e-nya dipindahin ke bawah. Maka rumusnya menjadi z alpha per 2 kuadrat kali sigma kuadrat dibagi e kuadrat. Ini asal muasal dari rumus ukuran sampel ini. Nah, misalnya dengan contoh ini, kita punya sigma 45. Berapa ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mengestimasi nilai mean dengan rata-rata kurang lebih 5, kurang lebih 5 dengan tingkat kepercayaan 90%. Nah, berarti ini harusnya error, sorry ya. Plus minus 5. Kalau dia bilang mean-nya plus minus 5, berarti errornya plus minus 5 gitu ya ngomongnya. Nah, di sini N sama dengan Z kuadrat kali sigma kuadrat per E kuadrat. Jadi Z-nya karena 90% itu adalah Z alpha per 2 adalah 1,645 dikuadratkan kali kita punya standar deviasi populasinya adalah 45 dikuadratkan dibagi dengan errornya 5 dikuadratkan. Jadi dapat nilainya 219,19. Nah, berarti di sini karena kita ngambil sampel nggak mungkin koma, pokoknya sampel itu selalu di round up. Misalnya kita dapat nilainya 219,001, ya tetap di round up menjadi 220. Seperti itu. Jadi minimal sampel yang kita butuhkan di sini adalah 220. Nah, kalau misalnya ada kasus khusus nih, kalau sigmanya tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan nilai ya setidaknya mendekati lah nilai sigmanya. Maka kita menggunakan standar deviasi sampel atau S. Ya, jadi kita menggunakan rumus yang tadi. Yang unknown, yang di sini. Itu. Tinggal disama caranya, berarti kita melihat errornya adalah T alpha per 2 kali S per akar N, berarti ini tinggal dikuadratkan aja. Jadi error sama dengan error kuadrat sama dengan T kuadrat alpha per 2 kali S kuadrat dibagi N kan. Tinggal pindah ruas. Nah, tinggal masukkan datanya N sama dengan berarti T kuadrat alpha per 2 kali S kuadrat dibagi error kuadrat seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk untuk ukuran sampel yang proporsi ya. Sama halnya dengan yang tadi, kita harus tahu terkait tingkat kepercayaan kamu mau berapa biar tahu nilai Z alpha per 2-nya. Nilai sampling error kamu berapa. Nah, berbedanya kalau tadi kita butuh tahu nilai si standar deviasi, kalau di sini kita harus tahu nilai si P-nya atau proporsi event yang kita tertarik gitu ya. Nah, P itu dapat diperkirakan dengan sampel percontohan ya. Misalnya kalian mencoba mengambil sampel lain, terus kita menghitung kira-kira P-nya berapa. Atau misalnya kita menggunakan P nilainya 0,5, misal seperti itu. Nah, untuk rumus sampelnya ini kita juga menggunakan dari rumus perhitungan confidence level yang tadi juga. Jadi apapun sesudah nilai plus minus ini, itu adalah error ya. Jadi kita ngambilnya adalah Z alpha per 2-nya, Z alpha per 2 kali akar dari P kali 1 minus P dibagi N. Nanti ini error sama dengan ini, tinggal dikuadratkan aja, jadi error kuadrat sama dengan Z kuadrat alpha per 2 kali P kali 1 minus P dibagi N. Udah, tinggal pindah ruas, N sama dengan Z alpha per 2 kali P kali 1 minus P dibagi dengan error. Itulah asal muasal dari rumus ini. Ya, tapi karena tadi kenapa kita pakainya P? Karena kan kita ngambilnya sampel. Nah, kalau proporsi dari populasi berarti tinggal pakainya jadi P. P-nya diganti menjadi P.
Nah, misalnya kita mau tahu seberapa besar sampel yang diperlukan untuk memperkirakan bahwa proporsi sebenarnya yang error atau rusak di dalam proporsi besar adalah plus minus 3% dengan keyakinan 95%. Nah, kita mengasumsikan nilai P-nya adalah 0,12 ya. Jadi kita lihat di sini berarti nilai Z alfa per 2 untuk 95% adalah 1,96 dikuadratkan dikali nilai Pi-nya itu adalah tadi ini ya, diasumsikan dia adalah 0,12 kali 1 minus Pi lalu dibagi dengan errornya. Tadi kan errornya plus minus 3%, berarti 0,03%. Dapat nilainya adalah 450,74. Berarti minimal sampel yang harus terpenuhi untuk mendapatkan hasil ini adalah 451 sampel. Seperti itu caranya. Nah, kemudian selain materi yang tadi, kita ada beberapa Excel guide untuk confidence interval estimasi untuk yang MEAN, di mana sigmanya diketahui. Ini kita bisa menggunakan di buku kalian, ya, nanti kalian lihat aja di bab ini di bagian belakangnya, itu ada untuk pH statnya. Kita menggunakan yang confidence interval, lalu estimate for the mean, di mana sigma known, ya, sigmanya diketahui. Nanti tinggal kalian masukkan standar deviasinya berapa, confidence level yang mau diinginkan berapa. Nah, kalau misalnya untuk sigma yang diketahui, ini klik yang sample statistic known, ya. Jadi kita tahu sample size-nya. Oke. Sampel size-nya 100, sampel min-nya sekian. Tapi misalnya kita nggak tahu, berarti kita tinggal klik aja yang sample statistics unknown, nanti diklik di sini, kita tinggal ngambil datanya aja. Jadi kita ngambil kursornya ke arah kolom data yang kita mau cek berapa sebenarnya sampel size sama sampel min-nya. Nanti otomatis akan dihitungkan oleh program. Nah, nanti cek apakah memang bagian atas kolomnya itu, jadi kolom pertamanya itu apakah memang itu adalah judul. Kalau bukan ya nggak usah dicentang yang first sales content label ini. Nanti tinggal sama seperti yang sebelumnya, title-nya ditulis ya. Title-nya apa? Misalnya estimasi rata-rata sigma apa misalnya gitu. Tinggal klik OK. Nah, untuk yang confidence interval estimate untuk yang MEAN kalau S-nya tidak diketahui, tinggal pilih pH stat, confidence interval, estimate for the mean, di mana sigma unknown. Sistemnya sebenarnya sama persis seperti yang tadi, hanya berbedanya kalau tadi kan data di awal adalah kita tahu standar deviasi, ya kita tulis, kalau di sini nggak ada. Seperti itu aja bedanya. Ya, dimana di sini nanti dia akan minta standar deviasi sampel juga. Kalau nggak tahu ya tinggal blok aja data yang kalian miliki, nanti akan dihitung secara otomatis dari program. Lalu ada confidence interval estimate untuk proporsi. Di sini kita bisa menggunakan pH stat, confidence interval, lalu estimate for the proportion. Ya, tinggal klik sample size berapa. Terus karena kita di sini number of success itu adalah jumlah hal yang menarik buat kita ya. Sukses ini adalah hal yang menarik. Kemudian confidence level, lalu klik aja title yang diinginkan. Lalu determining sample size. Nah, di sini kita bisa pakai pH stat, terus sample size, determination for the mean. Kalau yang untuk MEAN ya. Nah, klik ini, pilih standar deviasi populasi berapa, sampling errornya berapa, lalu confidence level berapa. Nanti otomatis dia akan menghitung. Sama halnya untuk yang proporsi, tinggal pilih yang sample size determination for the proportion. Oke. Nah, kalau ini estimate of true proportion, ini adalah nilai P-nya ya, nilai proporsi sampel menarik buat kita. Di sini dalam bentuk koma ya, bukan persentase, jadi harus 0,15 misalnya seperti itu. Ya. Sampling errornya karena ngomongin proporsi berarti errornya juga dalam bentuk persentase, jadi 0,07 misalnya karena kita bilang errornya 7%, misalnya seperti itu. Demikian untuk materi pertemuan ini. Terima kasih.